saya tidak sangka diriku bisa sampai Di ini tapi kenapa memilih namanya itu Ruang Kopi? Nah itu deadline pada saat itu ya. Deadline pada saat itu kita orang punya nama, sudah pengerjaan dan lain-lain. Oh ini sudah Iya, dibangun. Sudah ada ini. Sudah ditahu. Sudah sementara di Iya, di kerja. Jadi kita deadline, kita pikir ini itu. Tiba-tiba banyak opsi nama yang muncul. Nah, cuma mau lihat kayak lebih ke filosofinya itu, saya dan teman itu cerita kayak tempat sana itu ruangannya banyak. Itu yang pertama ya, dari secara tempat ini, dari tampakan tempat ini ruangannya banyak. Kemudian kata ruang itu spotnya banyak gitu. Jadi kemudian kata ruang itu tidak terbatas tidak terbatas di, maksudnya banyak konotasinya kayak gitu ya, kata ruang. Dan semua pasti butuh ruang kayak gitu ya. Ruang ini sesuatu yang memang ada di kata apapun dia ada, kayak misalnya ada ruang yang kosong di hatiku kayak gitu. Jadi kata ruang ini sekali Kak, dekat sekali dengan kita kayak gitu. Di mana-mana bisa jadi itu yang melakukan kayaknya ruang itu bagus kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa sudah, cuma memang itu yang dirasa pas pada saat itu ya. Itu yang dirasa pas. Jadi ditanya kalau ditanya filosofi bilang saja karena ini berpetak-petak dan semua itu punya ruang, semua orang punya ruang sendiri kayak gitu ya. Jadi kenapa kita gunakan nama Ruang Kopi? Jadi filosofi Ruang Kopi itu dari situ. Iya, dari situ kayak gitu. Jadi ini teman-teman ini mulai coffee shop ini sudah berapa lama? Saya mulai kemarin itu tanggal, ingat itu 26 Maret 2020. 26 Maret 2020. Iya. Pada saat 1 minggu saya buka, pandemi. PSBB. Oh iya, itu COVID ya. COVID. Jadi bagaimana pada saat itu kondisinya? Bayangkan saja. Kamar itu masih baru mau buka usaha tiba-tiba. Jadi pada saat 1 minggu itu saya kayaknya memang usaha ini lumayan bagus dia punya prospeknya. Tapi pada saat PSBB Kak, dan kita orang satu kali itu juga polisi, memang betul-betul saya itu kayak motivatornya nggak bohong. Persetan dengan motivator, tidak ada yang siapa bilang wira swasta itu enak kayak gitu. Karena memang kondisinya pada saat itu, kayak tidak betul yang dibilang motivator kemarin. Kalau dia bilang kita itu wira swasta itu begini, tidak ada. Memang mental yang diserang Kak, psikis. Langsung. Sempat tahun. Cuma sampai kapan? Beberapa hari itu karena saya cuma pikirnya begini Kak. Saya sudah komitmen dengan teman-teman. Saya tidak mau namaku rusak cuma lantaran saya tidak bisa hadapi keadaan yang seperti itu. Kondisi seperti itu. Nah, sempat teman-teman suruh tutup. Ada wacana untuk menutup Ruang Kopi? Ditutup dulu. Pada saat pandemi. Teman-teman kasih tahu tutuplah dulu. Kasihan karyawan. Saya bilang yang pertama saya ini masih kuat kayak gitu. Baru 1 minggu saya kerja keras kemarin, saya masih kuat. Kedua, kita mau bayar karyawan dari mana? Nah, karyawan kita pakai ada pendatang pada saat itu orang luar. Dia kerja di sini. Saya bilang karyawan mau dapat uang dari mana kalau kita orang tutup? Jadi pada saat buka itu Kak, berdua kita, bertiga. Saya itu sebagai kurir. Oh, jadi kurir? Iya, saya jadi kurir. Berarti pada saat itu apa? Jadi teman-teman standby di sini, saya yang antarkan minuman ke sana kemari. Oh, ada pesan di sini, jalan mana ketemu? Ya saya antar. Delivery ya? Delivery, tapi enggak ya delivery seikhlas ya, karena dari gaji. Cuma antar toh? Tidak ada biaya? Tidak, saya ambil biaya karena memang kan hitungannya supaya promosi lah sama kopinya, supaya jadi kesempatan karena banyak coffee shop yang tutup. Kita orang harus kalau kita orang itu yang saya kemarin. Saya pegang sekali kemarin. Kalau sekarang orang banyak yang tutup, kalau kita orang bisa buka, berarti kita orang sudah satu langkah lebih maju daripada teman-teman. Dan terbukti setelah pandemi. Iya, kelihatan sekali. Justru karena kita orang lebih konsisten pada saat pandemi buka terus.
Jadi orang tahu kita orang nggak akan tutup pada Jadi orang-orang pesan kopi itu langsung pikirnya ruang kopi. Iya, gitu. Oke. Walaupun memang ya sampai kalau mau bilang nominal di bawah 50.000 pernah penghasilan satu hari itu pada saat pandemi. Iya, 50.000 satu hari. 50.000 satu hari. Jadi mental pada saya itu Jatuh kan. Tinggal bekas kuat diri. Memang betul-betul hanya ini yang bikin hanya ini yang bikin menurutku memang di situ ternyata kelebihanku pada saat berorganisasi dan saat tinggal di pesantren kayak gitu. Mentalku itu agak kuat ya. Karena proses proses sebelumnya memang lebih ini. Jadi memang itu yang bikin saya masih mungkin eksis sampai sekarang masih ada kita orang sekarang karena memang mental yang bikin kita orang begini. Nah, Tri, kalau untuk sampai dengan sekarang kan buka dari Maret 2020. Iya, Maret 2020. Karyawan ada berapa? Kalau sekarang posisi karyawan ini sekarang ada 5 kan. Kita baru salah merekrutmen 2 lagi. Jadi kalau karyawan yang memang aneh, kalau kru yang main di dalam yang main di operasional itu harusnya idealnya kita paling banyak kita orang 6. Tapi di bagian keuangan 1 orang. Di bagian promosi 1 orang 6, 7, 8 sama itu aja sama saya sendiri saya yang bekerja di operasional teman dia penting. Jadi kalian ini sudah buat semacam organizernya? Iya, yang ngurus untuk sebenarnya enggak juga sih, cuma jadi lantaran kita orang pemilik bertiga jadi memang harus buat ini sendiri harus punya kerja sendiri jadi saya support kayak gitu. Ri, modal awal waktu kalian buka rumah kopi itu berapa nih? Modal awal itu. Nah ini siapa tahu barangkali ada yang pengen buka coffee shop. Modal awal itu kan dengan biaya kontrakan ngontrak. Oke. Nah dengan biaya ngontrak itu sekitar 200 lebih. 200 lebih. Iya 200.000. 200 nolnya namanya itu. Siap. Sekitar 225 atau 230 kemarin kayak gitu dengan kontrakan 3 tahun. Oh kontrakan 3 tahun. Iya. Terus 2020 itu masa pandemi. Iya. 2020 masa pandemi. Tertutup tidak? Tidak lah kan. Makanya itu yang saya kayak dari tadi saya mau katakan sama bilang sama Kamanto kayak gini. Bayangkan baru keluar sebanyak itu, yang masuk cuma 59.000, 39.000 itu. Bagaimana itu orangnya loh? Bagaimana psikis dia serang itu? Saya kira wira swasta ini saya bisa keluar kayak gitu. Masa kok satu harinya yang 100, 200 itu pada saat itu alhamdulillah kalau sudah 200.000 berapa? Berarti ramai sekali tempat tadi itu dirasa karena 200 kayak gitu. Itu masa merintis. Iya masa merintis pada saat pandemi itu. Tapi kan kalau saya lihat sekarang setiap saya lewat sini, ramai. Ya alhamdulillah tidak juga terlalu ramai. Masih banyak kursi kosong. Bagaimana awalnya sampai bisa dapat pelanggan yang menurut saya itu cukup ramai? Jadi bagaimana awal mulanya? Kisah ceritanya. Nah kalau mau ditanya itu saya sampai kemarin itu sempat juga karena ada teman-teman dari BINUS juga mahasiswa di bagian manajemen pemasaran coba tanya ke saya masalah ini. Saya juga bingung sebenarnya Kak karena saya cuma rasa itu karena konsistensinya kita orang kayak gitu. Intinya intinya di konsistensinya kita orang. Bagaimana dengan berapapun karyawan saya harus tetap buka pagi jam 9 tutupnya jam 11 malam kayak gitu. Buka pagi jam 9 tutup jam 11 malam. Dan itu tiap hari kan. Dan saya selain Jumat sama Minggu. Selain Jumat dan Minggu. Dan saya enggak pernah kan sempat pernah waktu dulu saya belum tahu bikin kopi kayak gitu. Waktu ini tempat sudah ada saya belum tahu bikin kopi. Itu jadi soalnya orang yang kerja sini yang saya percayakan untuk pegang di sini dulu yang buat kopi di sini tiba-tiba dia tutup. Saya bilang kenapa sakit? Kenapa tidak konfirmasi ke saya kayak gitu? Dia bilang barusan saya rasa sakit nih. Jadi saya itu tidak bisa begini. Saya buka kan. Kendati saya buka berapapun saya terima orang yang datang. Ini bukan cara buatnya, itu yang saya belajar pertama itu kayak begitu. Akhirnya kondisi itu membuat Hari untuk belajar sendiri. Iya, belajar otodidak dan memang
sampai bisa otak-atik resep di dalam semua kayak gitu ya. Oke. Jadi gravasi ulang kayak gitu pas keluar itu yang kerja di sini dulu jadi sudah bisa semua. Jadi Ri, ente ini jualan pengen buka coffee shop, tapi tidak ada yang tahu racik kopi. Iya, cuma suka rasa kopi saja. Kayak gitu. Kalau sudah begini, oh iya, enak rasanya. Cuma gitu kayak gitu. Astagfirullah. Oke. Ri. Jadi sekarang itu saya lihat ruang kopi itu kayaknya dihadiri oleh komunitas-komunitas. Iya, itu individu juga banyak kan? Individu juga banyak. Tapi saya lihat sekarang itu kok di sini sudah jadi tempat rapat. Iya, teman-teman diskusi. Itu bagaimana ceritanya itu sampai kemarin kalau untuk diskusi sendiri itu kan, saya memang itu yang saya sampaikan sama teman-teman yang mau buat diskusi di sini kan. Kalau untuk masalah apa? Kalau untuk masalah ada toleransi, kalau untuk masalah pengetahuan kayak begitu ya. Saya itu suka yang diisi ruang ini dengan diskusi seperti itu. Jadi memang harus menyesuaikan sudah sekarang. Kalau dulu mungkin 3-4 jam mau diskusi tidak masalah ya kayak gitu. Tidak ada soal. Sekarang kayak begini di sini ini saja 2 hari terakhir saja kayak di sini full orang belajar pakai Infocus. Oh, jadi ada yang pertama dari itu mahasiswa dari mana semua kayak gitu belajar pakai Infocus ganti-gantian dia datang sini. Jadi memang itu kalau untuk diskusi itu awalnya itu memang makanya saya coba hadirkan buku supaya orang tertarik untuk itu. Oh iya, kita bisa diskusi ya. Jadi bukunya ini bukan buku ecek-ecek Pak. Bukan. Lumayan juga kayaknya. Saya ini koleksinya teman semua ini. Koleksinya teman? Iya, koleksinya teman. Sejarah 2012. Bahkan ada PKN 2012. Buku Pramudiana. Iya, buku Pramudiana. Strategi Hairul Tanjung. Jadi memang yang masukkan ini buku teman-teman yang di organisasi waktu di kampus yang sama-sama diskusi tiap sore kayak gitu. Jadi teman-teman itu kemarin minta di sini Ri, bagaimana kalau kita orang mau buat podcast atau apa saja? Kalau buat podcast nggak apa-apa, kemari saja berbayar dan apa sudah santai. Dia bilang saya tawarin ya ada buku di sana nggak saya baca, sudah saya baca semua, tapi saya mau orang lain juga bisa nikmati. Saya bilang berapa? Sedikit salah dia bilang banyak ini. Di bawah kemarin ternyata ada 60 lebih 70, itu pun belum semua di sini. Baru ikhlas kan sih? Ikhlas. Serius ini bukan buku ecek-ecek loh. Iya Pak, baru kemarin ternyata harganya lumayan. Iya betul. Ribu asli semua ini dia bilang jangan kalau orang berpinjam usahakan minta uangnya, kasih sama uangnya dikasih itu jaminan dikasih sama dia harga buku. Oh gitu supaya kalau bilang ada bisa pakai beli buku ulang juga karena lumayan harganya ini. Jadi setelah ada yang di 500 ke atas, karena di taksi kemarin lumayan juga harganya. Jadi di situ Kak, mulai dari situ saya untuk diskusi itu saya minta tolong sama orang coba hadirkan dulu kan orang juga mau buat diskusi kayak gitu. Mereka butuh uang. Iya, mereka butuh uang untuk diskusi. Saya bilang iya tidak apa di sini saja. Jadi tanya yang mana sudah santai. Yang penting range waktu dari jam segini sampai jam segini. Pesanan aman di dalam, mau kalau minum di dalam, makan terserah dalam, tapi itu masih terbatas ya. Saya tidak kasih ini, kita orang tidak patok dia harus laku segini, tidak. Jadi kita orang sediakan orang space untuk itu, kayak gitu, supaya juga kayak karena spare-nya orang selama ini sampai teman itu pernah sampaikan dengan saya tantangannya itu belum ada yang pernah bisa kawinkan antara kedai kopi dengan ruang literasi. Iya sih. Ya, itu memang di Palu ini susah dicari. Iya, susah dicari. Makanya saya hadirkan itu dengan tempat yang terpisah. Oh iya. Ya, supaya memang jadi di sini hidupnya memang kalau malam itu saya rasa kalau malam itu saya kemarin kalau saya buka laptop minder juga karena di sini biasa ada mahasiswa, ada orang-orang kerja yang ke laptop kayak gitu. Dan memang di sini tuh komunitas-komunitas bahkan mungkin ormas-ormas masuk di sini. Iya, kalau komunitas sendiri kalau kemarin tuh yang saya memang banyak yang ini, ya banyak yang lumayan lah. Ada beberapa yang sering jadi kalau sekarang ada juga yang masih sering jadi kita partner, bukan juga partner sih, lebih ke dorong kalau buat kegiatan kemari kasih tahu, Ri kita pinjam ini ya jam segini, oh iya berapa orang Kak. Jadi ya karena mungkin kita orang udah ini Kak, kita orang udah patok biaya apapun ke teman-teman kayak gitu. Jadi mereka datang kemari pinjam apa itu tidak ada biaya, tidak ada cas kayak gitu. Kayak kapan itu ada yang tanyakan
berapa casnya ini? Itu dari kantor, Oh, ada instansi. Dari instansi, makanya di sini rapat. Pada saat itu dia pakai rapat itu buka laptop sekitar 20 orang di sini. Jadi, sampai malam tanya berapa casnya? Saya bilang nggak ada casnya, Bu. Terserah mau kalau mau dulu masih silakan. Gitu. Oh iya, masih bisa mas, silakan. Ya mah, pas ditanya mau bayar, berapa ini anunya? Ya sudah siapkan sekitar ya jutaan, kira juta. Itu 700.000. Hah, kenapa murah sekali? Sudah dihitung tadi saya pesan buah kan, dia pesan buah. Oh iya, nanti saya sediakan semangka saja, saya belikan di pasar. Yang sudah tidak apa-apa, disimpan saja itu. Dia ada di. Jadi memang kayak gitu. Di sini memberikan ruang, terus memberikan kenyamanan dan harga terjangkau. Ini terjangkau. Artinya kita orang tahu kayak gitu. Andai tempat ini mewahnya seperti tempat yang lain, mungkin biaya itu masuk, ada biaya servis. Betul. Tapi kan ya kondisinya seperti ini apa adanya, ya kenapa? Tapi memang kalau saya melihat coffee shop maupun restoran, ada dua hal yang mereka jual. Yang pertama itu adalah harga, dan kualitas makanan, soal rasa. Tapi yang kedua itu adalah soal kenyamanan. Makanya saya tuh bingung lihat kondisi ruang kopi yang begitu ramai, yang ini kan cuma kopi. Gitu. Iya, betul. Berarti ada suasana lainnya yang hadirkan. Iya. Nari. Kesan selama hari membuka coffee shop, apa kesannya paling hari ini yang paling diingat untuk kesan selama ini kan sudah 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. Mungkin lebih ketika melihat kepuasannya customer bilang iya enak kopimu kayak gitu. Oh, itu jadi titik puas. Iya, jadi titik puas sebenarnya. Cuma pada saat itu kan saya masih nimbrung juga di dalam ikut buat ini buat itu kayak gitu. Jadi memang kayak ternyata keringat kita di sini ada gitu. Lihat ini rame itu kayak ini loh kualitasnya ada, harganya di bawah. Kayak gitu. Jadi memang dan itu konsisten kayak gitu. Ada menu yang bisa ada menu yang bisa saya identifikasi itu lebih banyak laku daripada yang lain. Dan orang hanya suka yang di sini kayak gitu, yang bisa gitu kayak gitu. Menu yang paling dicari di sini? Kalau di sini biasa espressonya, yang espresso. Iya, kopi susunya. Sama green tea sama Thai tea-nya. Itu yang orang suka sekali tuh. Kalau di sini sering sekali orang customer kasih feedback bagus soal itu. Jadi Ri, sekarang ini kan sudah, kalau kita bilang masa pandemi itu masa transisi lah, yang sudah tidak terlalu ketat-ketat seperti kemarin. Tempat hiburan sudah banyak dibuka, tempat wisata sudah banyak dibuka. Untuk sekarang ini, omset dari ruang kopi itu kisaran berapa? Omset per bulan kayak? Per bulan ya. Puluhan capai? Di atas 20. Di atas 20? Iya. Segitu? Luar biasa. Saya juga kayak itu. Saya tidak sangka diriku bisa sampai di ini kayak, karena saya sudah pernah rasa titik terendah yang sampai bangun kesiangan. Saya itu pernah satu hari saya marah sama diri sendiri. Itu yang kita marah, dikira orang di rumah kemasukan. Hari bodoh tuh kan, tidur bangun siang, tidur subuh, cuma main game kayak gitu. Saya sudah bosan saya diri saya maju karena saya tidak tahu apa yang saya bisa kerja kayak gitu. Dan sekarang saya ada dalam diri sendiri kayaknya ada sudah kepuasan. Ternyata ini loh. Iya, ini loh saya harusnya kayak gitu. Cuma lambat. Makanya beberapa kali kan teman-teman buat juga buat podcast seperti ini juga tanya. Oh, sudah ada. Tapi di himpunan sendiri juga. Tanya pesan untuk mahasiswa yang berlembaga. Saya sampaikan ya, berlembaga secukupnya, cepat-cepat selesai dengan prioritasmu. Karena saya rasa terlalu lama berlembaga, mati rasa sudah bingung sendiri ini, sudah tumpul sendiri ini berlembaga. Oh, jadi itu pesan dari saya kemarin ke teman-teman. Maksudku, janganlah terlalu terlena dengan itu barang, gitu ya. Kalau misalnya kau bisa segerakan. Karena begini, kadang orang berlembaga lama,
tapi dia bawa dirinya tuh, saya ini mau jadi politikus kayak gitu ya. Saya ini mau buka relasi sebanyak-banyaknya di sini karena saya ada tujuan yang saya mau capai di sana. Nah kalau kayak kita begini yang anak-anak di pergerakan yang kerjanya demo ini itu ya bukan keturunan darah biru, harus mulai dari nol lagi kayak gitu ya. Jadi aduh sudah sih cuma saya selesai kamu. Oke, jadi untuk pesan kepada mahasiswa cepat-cepat selesai lalu berkarya. Diingatkan prioritasnya. Jadi kita melawan itu sebenarnya tidak hanya dengan ini saja, dengan demonstrasi dan lain-lain, tapi secara pemikiran karya itu kita bisa melawan juga dengan karya seperti itu kan. Siap. Ri, ente kan sekarang ini ibaratnya sudah jadi pengusaha modal. Ya, amin. belum sampai tapi diaminkan. Sudah punya ruang kopi dengan teman bertiga ya. Hari punya sosok tokoh inspiratif tidak yang menjadi ini jadi tokoh sehingga bisa menciptakan hari yang seperti hari ini? Kalau tokoh inspiratif saya ini juga bingung karena terlalu banyak lingkungan yang saya ikuti pada saat proses itu. Betul. Dulu itu saya suka sekali perang kayak gitu. Oke, Pramudya Anantatur. Pada saat saya lagi bergelut di dunia kemahasiswaan, organisasi, itu Pramudya Anantatur itu tokoh favoritku sekali. Oke. Kayak gitu. Melawan dengan karya dan tulisan. Dan ternyata saya nggak bisa seperti itu. Saya orangnya agak malas membaca kan. Oke. Gitu. Dan saya tahu kalau diambil saya hanya orang yang bisa di lapangan, yang eksekusinya cepat. Gitu. Secara pola pikir mungkin saya belum terstruktur rapi, tapi saya eksekusi bisa lah agak multitasking itu mampu kayak gitu. Okay. Jadi sekarang kalau mau dibilang tokoh favoritku itu ya orang-orang besar saja. Hampir semua saya favorit kan. Nari, prinsip hidup hari yang sampai dengan hari ini dari proses panjang hari kemarin akhirnya bisa menciptakan hari ini. Ya, semakin banyak berbuat baik, ya, semakin banyak hal baik yang saya dapatkan kayak gitu. Jadi memang cukup jadi orang baik saja supaya orang-orang berbuat baik juga sama kita. Seperti itu. Iya, Kak. Jadi cukup berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali pada diri sendiri. Ri, sekarang sudah ada ruang kopi. Iya. Ke depan hari itu pengen jadi seperti apa? Apa yang belum tercapai? Yang kalau di sini ya kayak klimaksnya itu saya belum dapatkan karena mungkin itu yang bukan tidak bersyukur, tapi saya belum saya usahakan diriku seperti aja cuma merasa puas itu yang bikin haus terus mau belajar lagi, mau lebih geluti lagi kayak gitu. Dan memang harapannya ya bukan cuma satu gerai yang bisa dibuka kayak gitu. Harapannya bukan satu gerai. Ini kan masih sampai tahun 2023 mungkin tempat ini. Nah rencana sebelum ini selesai sudah ada satu lagi yang bisa dijalankan kayak gitu. Karena memang kemarin saya kelihatannya saya sudah tambah serius lagi mau garap seperti ini ya. Dan memang bukan sih Kak, cuma memang ternyata gitu kalau kita orang jadikan hobi sebagai yang hobinya tukang ngopi dulu, hobi dijadikan pekerjaan, jadi memang jadinya seperti ini kayak gitu ya. Saya nikmati, jadi kayak di sini tuh masalah itu ada terus memang. Nggak bisa saya pungkiri masalah itu banyak. Apalagi dari masalah karyawan kayak gitu ya. Orang yang tiba-tiba nggak ada, kemudian masalah maintenance yang barang dan lain-lain. Tapi kemarin ternyata kalau ini barang dinikmati, hal yang saya geluti ini saya nikmati, ternyata masalah itu kayak ada masalah lagi kayak gitu. Kalau dulu itu salah ya Allah, bagaimana sudah ini kayak gitu gua pikir, tapi kalau sekarang itu masalah nah akhirnya ini sudah hidup dengan itu kita kayak justru kadang pikir itu kalau tidak ada masalah berarti ada yang tidak baik-baik saja di dalam ini kayaknya karena tidak ada masalah lagi kayak gitu kan. Jadi masalah yang dicari. Iya, masalah yang dicari karena memang ini yang cepat mendewasakan kita. Saya tidak sangka, saya tidak tahu bagaimana kondisiku ketika saya lalu itu tidak dihadapkan dengan COVID ini.
Betul. Ya, saya enggak, karena memang bahkan keadaan COVID pun keadaan terburuk seperti pada saat PSBB lalu dihadapkan dengan kita orang, ada ternyata hal manis yang dihadirkan setelah itu kayak begitu. Jadi memang bukan hanya omset tapi memang secara diri pribadi itu karena mungkin dia jadi pada saat susah-susahnya kita orang cari customer, pada saat orang baru buka kamu dapat itu barang, dapat PSBB COVID itu, giliran orang banyak datang itu ada kepuasan tersendiri. Ternyata ini kerja kerasnya kita dulu kayak gitu dan ini nyata. Saya Kak selama ini buka 1 tahun lebih itu mungkin bisa dihitung jari saya itu tidak kemari itu selama 1 minggu. Dari pembangunan kita sudah terjun langsung sampai sekarang masih turun langsung juga. Jadi memang betul-betul diserusi yang ini kayak. Jadi memang karena itu ya pekerjaan sesuatu yang digeluti itu memang hobi, jadi memang serius diselusi di situ. Belajar terus tidak pernah puas. Nah, pesan, tips dan trik dari Hari ini kan masa pandemi sedang berjalan dan banyak orang di luar sana yang mungkin para pekerja lepas, yang mungkin beberapa ada yang di PHK, ada yang bingung untuk saya mau harus mulai dari mana untuk mencari pundi-pundi untuk kehidupan. Ada tidak tips dari Hari Suarsono? Kalau tipsnya ya sebenarnya kalau untuk pekerjaan banyak, bukan kayak tinggal kita yang ditanya kayak gitu. Pekerjaan ini banyak, tinggal kita yang ditanya mau tidak. Nah itu yang sebenarnya yang harus dikuatkan itu dari diri sendiri. Semakin kuat gairahnya kita untuk berusaha untuk mencari, semakin banyak juga yang pasti yang akan dihadirkan gitu. Dan memang ternyata yang banyak saya pelajari dari sini tuh soal konsistensi kayak gitu. Konsistensi ya. Semakin konsisten kita Kak, semakin besar ternyata yang kita semakin besar impact yang datang ke kita kayak gitu. Saya tuh coba di sini tuh yang saya coba itu memang hal kecil saja, konsisten waktu buka, konsisten waktu tutup. Itu yang pertama saya tanamkan. Konsisten buka, konsisten tutup. Hal kecil, konsisten buka, konsisten tutup. Konsisten buka. Rame tidak, saya tetap harus ambil karyawan lebih. Rame tidak, saya harus tetap ambil karyawan lebih. Dan ternyata mengikut semuanya mengikut. Dulunya buka pagi, bayangkan 2 bulan saya buka pagi dari jam 9 Kak. Itu orang datang itu jam 3 sore. Jadi pagi itu hitungan karyawan itu cuma duduk diam. Biasa kalau saya datang di sini cuma so ada orang belum ada Kak. Tapi selepas 3 bulan ternyata ramai juga, sudah lumayan juga pagi dari jam 1, jam 2 itu sudah lumayan banyak juga orang. Dan ternyata memang itu ada prosesnya, sabar kayak gitu. Jangan belum kalau susah dalam berusaha itu yang wajar. Dalam berusaha itu wajar. Yang kalau senang terus itu yang dipertanyakan. Itu usaha atau apa kayak gitu. Betul yakin itu usaha kok senang terus kayak gitu kok. Itu enggak Kak. Makanya kayak teman-teman di sini saya sampaikan semua sama. Di sini kan teman-teman yang kru di sini yang di operasional itu saya anggap adik-adik semua juga, karena ada yang masih status mahasiswa, kemudian ada juga 1 orang itu yang headnya di sini tuh junior di kampus. Jadi pada saat ketua himpunan saya, dia itu maba yang saya panggil terus, saya ikut kegiatan ini kayak gitu. Sampai sekarang pada saat buka ini saya panggil lagi di sini kalau dia belajar, saya dan supaya kau dapat penghasilan juga kayak gitu toh. Jadi saya sampaikan sama dia, bekerja itu ada 2 yang lihat, ada kewajiban, ada hak. Ketika hakmu diberikan, tunaikan kewajiban. Mengeluh itu wajar karena kau manusia gitu. Tapi kalau mengeluh ini sudah tidak sewajarnya kayak gitu. Mengeluh terus sudah tidak ada. Jadi orang itu kadang kalau mengeluh, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Jadi setelah kamu mengeluh, carikan solusinya kayak gitu ya. Jadi memang hadirkan masalah, timbul masalah, hadirkan solusi kayak begitu. Jadi saya bilang mengeluh tidak apa-apa.
wajar. Tapi setelah itu cari solusi kayak gitu. Tapi kalau kau mengeluh terus berarti kau bukan di sini tempat untuk berproses. Makanya teman-teman di sini saya sampaikan kemarin semua kan, saya sering bilang setiap briefing per 3 bulan, per 1 bulan saya kasih tahu. Lihat di diri masing-masing. Kalau ada sesuatu yang belum kebiasaan yang belum hilang, kebiasaan buruk yang belum hilang dari dirinya kamu semenjak kerja di sini, berarti bukan di sini tempatnya kamu untuk berkembang kayak gitu ya. Dan sebelum kamu orang start mending keluar. Saya merasa bersalah kalau orang nggak berkembang di sini kan. Jadi memang iya ada perasaan itu karena begini, rugi loh anak-anak saya tahan di sini, tapi ternyata orang tidak into dengan berusaha swasta begini. Orang hanya sekedar kerja tunaikan kewajiban, tapi tidak ada improvisasi, tidak ada untuk mengembangkan. Iya, untuk mengembangkan, tidak ada mau ambil pelajaran dari sini. Itu rugi. Ruginya saya mungkin siapa tahu kalau dia kerja di toko bangunan, ternyata lebih ketertarikan lebih di situ karena dia ini lebih suka mungkin dengan itu, hitung-hitungan begini begitu, kayak begitu. Makanya saya bilang kalau memang kamu rasa tidak ada perkembangan yang mendapat, silakan coba. Pikir-pikir memang mau lanjut atau tidak, karena mungkin bukan di sini kamu orang berkembang, tapi di tempat lain kamu orang bisa lebih berkembang gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak sudah hadir di Temu Wacana, dan ini adalah satu hal yang sangat menginspirasi bahwa dari keterpurukan pun kita itu dengan kondisi keterbatasan di waktu Covid, dengan konsisten kita mampu untuk berkembang. Kerry, terima kasih banyak. Terima kasih. Aris Warsono, Ruang Kopi, tetap stay tune di Temu Wacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.